Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Aquarius. Ini tarikan energi 14 hingga 21 bulan Januari 2024 ini ya. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja Mari mulai. Situasi antara Aquarius dengan pasangannya adalah Jadi kayaknya lagi tidak bisa mengambil ketepatan dalam sikap ya di hubungan ini. Nah, jadi di sini tuh seperti ada pembiaran ya, seperti ada pembiaran, pengabaian dari keduanya, mau seperti apa penyelesaian pada masalah yang saat ini sedang dihadapi. Ya, mungkin keduanya akhirnya minimal satu ya. Minimal satu yaitu pasangannya Aquarius. Boleh di sini dia mungkin tidak lagi terlalu antusias. Dia tidak lagi terlalu menginginkan adanya koneksi antara dirinya dengan Aquarius ini. Dari ranah dunia batinnya dia, mungkin saja memang cinta yang pernah hadir ini makin bertambahnya banyak waktu kebersamaan, bukannya justru menumbuhkan cintanya dia, rasa sayangnya dia kepada Aquarius ini semakin besar, namun boleh jadi semakin menipis kadar cintanya, gitu ya. Semakin menghilang di situ, semakin tidak ada getaran-getaran indah, spesial, menyenangkan yang ada di hatinya dia, di batinnya dia ketika berinteraksi terhubung dengan Aquarius ini. Itu ya, ketemu dengan peristiwa-peristiwa yang justru mungkin itu peristiwa yang tidak menyenangkan untuk dia, sehingga perasaan-perasaan sayang dan cinta itu mati gitu ya, minimal menipis. Tak ada bahagia di situ. Mau bagaimana? Kemudian cinta datangnya semakin menggila untuk Aquarius ini. Kan di sana. Dan saya rasa ketika dia menjalani hubungan dengan Aquarius, dia menemukan justru ya, dalam perjalanan ini tuh dia menemukan justru, atau minimal nanti di minggu ketiga bulan Januari ini dia kayak menemukan bahwa udah deh, gak usah terlalu repot dengan memproses hubungan dengan Aquarius ini. Gak usah terlalu repot, karena ternyata tidak pun dengan Aquarius, saya rasa dia mampu melihat jalan lain, tempat lain, cara lain.
untuk berbahagia. Mungkin di saat ini dia pun sudah terfikir ya, udah deh, aku fokusnya ke uang aja, aku fokusnya ke studi aja, gitu ya. Aku fokusnya kepada apa sajalah yang hadir saat ini, gitu. Karena bukan hanya dia saja yang Mari lihat ya, yaitu si pasangannya Aquarius ini, bukan hanya dia saja yang agaknya mulai enggan menjalani. Aquarius pun demikian. Jadi koneksi-koneksi antara Aquarius dengan pasangannya belum pun masuk minggu ketiga, ini tuh sudah mulai terlihat hambar ya koneksinya ya. Terasa hambar sudah, terlihat semakin berjarak sudah. Jadi kayak nggak ada keinginan untuk bikin satu sama lain nyaman, mengetahui bahwa ada cinta di antara mereka berdua. Aktivitas-aktivitas beromantika ini dari sebelum minggu ketiga pun makin berkurang intensitasnya, bahkan bisa di sana tuh makin menghilang, gitu ya. Udah nggak ada dia papain, udah nggak ada komunikasi, boro-boro ketemu. Komunikasi saja di situ tuh bisa sudah tidak terjalin dengan baik lagi. Kalaupun ini berada di satu rumah ya, atau di satu ruangan yang sama gitu, paling-paling ini ya ngobrol secukupnya saja, sewajarnya saja, sebutuhnya saja, sepentingnya saja. Setelah itu ya sudah di sana ya. Kalau katakanlah misalnya selama ini tuh sering yang beb gitu ya. Nah, panggilan-panggilan mesra seperti itu saya rasa nggak lagi terdengar. Itu ya. Yang biasanya mungkin ada aktivitas ngedate, aktivitas bertegur sapa, melemparkan senyum paling indah. Nah, ini tuh udah nggak ada lagi. Itu ya. Jadi seperti kayak dua orang ini tuh bukan pasangan kekasih. Kalau rumah tangga masih bersama, ya formalitasnya saja. Belakangan hari ya, formalitasnya saja untuk pulang ke rumah. Formalitasnya sajalah yang dilakukan sebagai istri, sebagai suami, tetapi bukan sebagai pasangan asmara ya, untuk urusan personal, internal antara laki-laki dan perempuan. Nah begitu ya. Jadi seperti terlihat ancaman perpisahan gitu, atau minimal terlihat di situ tuh ancaman hubungan ini bakal dijalani dengan suasana yang tidak hangat tapi dingin banget gitu loh. Syukur-syukur kalau tidak berantem ya. Mungkin di saat ini tuh dua-duanya lebih ke deal-dealan, udah deh diam-diaman aja daripada heboh saling berteriak gitu ya. Terlihat juga kayak tak ada di situ tuh mau mengakses cara gimana ya biar relationship ini tuh kembali hangat. Lagi belum di situ fasenya. Kalaupun di situ ngerti, oh mungkin kalau aku masakin dia
oseng-oseng orek-orek tempe ini bisa jadi hangat. Tapi celakanya walaupun sudah tahu begitu caranya untuk menghangatkan relationship ini kembali, namun tidak dilakukan. Udahlah, nggak usah lah, capek juga aku. Nanti jangan-jangan aku masak orek-orek tempe ini malah dia nggak mau makan. Atau malah nanti datang komen yang menyakiti hatinya aku. Mendingan nggak usah. Nah, gitu. Manifestasi akhirnya dalam relationship ini, ya, manifestasi untuk bisa menguatkan relationship, melanjutkan relationship ini dengan semangat berdua kuat, riang gembira. Ini tuh mungkin saja sudah tidak ada lagi gitu ya. Setidaknya di sepanjang minggu ketiga di sana ya, sepanjang minggu ketiga. Nah, di sini boleh juga ya situasi kayak gini ini terjadi karena pasangan Aquarius dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dia terlalu sibuk dengan studinya. Dia terlalu sibuk mungkin juga dengan kesehatannya. Pokoknya ada hal yang dia anggap itu tuh menjadi tanggung jawabnya dia. Makanya, atau mungkin dia sedang melakukan perjalanan gitu ya. Makanya di sini tuh suasana yang mulai dingin ini tuh dibiarkan tetap dingin aja sudah. Itu ya, dibiarkan tetap dingin. Jadi kehadiran satu sama lain dalam hidup satu sama lain di sini minim ya, minim. Atau bahkan tidak ada. Aquariusnya bukannya dia tidak memikirkan tentang relationship ini, pasti dia pikirkan. Hanya saja untuk di minggu ketiga penilaian-penilaiannya dia tentang relationship ini lebih banyak kayak penilaian nggak enaknya gitu ya, atau mungkin cenderung ke arah negatif. Ada hadir di situ pemikiran-pemikiran yang mungkin tidak menganggap si pasangan ini tuh seseorang yang sukses, yang mampu menjalankan perannya si pasangan, menjalankan perannya dia sebagai pasangannya Aquarius di sini. Mungkin Aquarius bilangnya, orang ini tuh egois. Orang ini tuh pembohong. Bisa gitu. Orang ini tuh kok kayaknya nggak bisa banget sih meluangkan waktu hanya 5 menit aja untuk menyenangkan hatiku. Nah jadi Aquarius, udahlah aku juga ikut-ikutan lah kayak dia. Dia aja cuek kok. Dia aja abai kok. Aku paling kesel ngelihat orang yang kayak gini. Nah gitu. Gitu ya. Akhirnya Aquarius mencontoh sajalah. Karena sakit hati nih, sakit hati ngelihat keadaan, sakit hati ngelihat keputusan prioritas dari si pasangan. Jadinya Aquarius ya bertindak kurang lebih sama seperti si partnernya ini. Gitu ya. Aquarius di sini kelihatan lagi tidak punya kemampuan atau lagi tidak mau mengambil peran sebagai pasangan yang mengcounterbalancing partnernya. Tapi justru di sini ketika Aquarius melihat, oh ini salah, oh ini nggak benar, oh ini dia apalah gitu ya, negatif-negatif itu. Aquarius lebih kayak memilih, udah aku contoh aja seperti apa yang dia lakukan. Nah gitu, si pasangan diam, Aquarius juga ikutan diam.
ya. Dia cuek, lah ini pun cuek. Ya, si Aquariusnya. Lah ini sibuk dengan pekerjaannya. Nah, Aquarius pun melakukan hal-hal yang kurang lebih sama. Nah, gitu aja dia. Jadi kayak adu-adu sakti, siapa yang bisa lebih mampu bikin suasana menjadi dingin. Nah, setidaknya mungkin itu pemikirannya Aquarius ini. Gak mau kalah gitu ya Aquariusnya. Gak mau kalah. Kamu dingin, aku bisa lebih dingin. Minimal aku bisa juga contoh sikapmu yang sedingin ini ke aku. Jadi kalau yang hubungannya terakhir kali, katakanlah ya, sudah dalam status perpisahan, rekonsiliasi minggu ketiga bulan Januari ternyata belum terjadi. Lebih kayak pilihannya ya, walaupun mungkin bagi Aquarius itu berat gitu ya, karena kalau melihat Aquarius di sini tuh masih bisa menganggap hubungan ini tuh belum selesai, soalnya masih sering ya wujud bayangan orang ini melintas lalu di benaknya Aquarius. Perasaan-perasaan tentang si seseorang ini, baik itu mungkin perasaan cinta, rindu, benci, kesel, dan segala macam, itu tuh masih mondar-mandir nih, timbul tenggelam ya minimal di dalam batinnya Aquarius. Tapi sebagaimana si pasangan yang mungkin dalam urusan hubungan yang telah berpisah, mungkin Aquarius sudah melihat, oh pasangan ini tuh kok kayaknya dia move on gitu. Ya udah, aku juga walaupun berat akan mencoba untuk sama seperti dia, yaitu mengambil langkah move on. Gitu ya. Agak terlambat kalau mari tangkep dalam proses benar-benar bisa let go, move on. Aquarius ini tuh bisa agak terlambat dia kemampuan untuk melangkah ke depan tanpa si pasangan. Lebih cepat ya, lebih duluan ini si pasangannya Aquarius. Mungkin juga di situ tuh terjadi ya, karena ternyata di sini tuh cintanya Aquarius itu tuh jauh lebih besar ya, berkali-kali lipat lebih besar kepada pasangannya daripada cinta si pasangan untuk Aquarius. Jadi rasa cinta salah satu alasan sebab Aquarius telat beberapa langkah dari si partner ini. Nah di situ. Jadi kalau mari lihat yang nampaknya terganggu dalam urusan asmara di minggu ketiga bulan Januari, ini tuh lebih cenderung energi Aquarius ya. Kalau dilihat apa adanya tebaran kartu tarotnya mari di meja ini. Namun ingat, seperti pembukaan pembacaan mari sudah sampaikan, readingan ini bisa terbolak-balik. Yang mari baca energi Aquarius dalam kehidupan nyata. Itu bisa saja energi dari pasangannya Aquarius ya. Oke. Dalam bacaan hadir energi dari Pisces di situ. Kemudian ada energi dari Libra. Masuk di situ tuh Scorpio. Masuk energi dari Cancer. Kemudian di situ ada energi dari Taurus. Kemudian Capricorn. Kemudian di situ energi Virgo. Itu aja ya. Oke, semoga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.